merupakan pembacak yang saling bebas atau independen. Jadi sebenarnya pengertiannya apa nih? Proses stokastik disebut independent increment process. Kalau apa? Kalau saya mengambil dua selang, ya kan? Saya ambil dua selang yang saling lepas, tidak beririsan ya. Kalau saya ambil dua selang yang tidak saling lepas atau yang tidak beririsan, maka apa? Nilai XB. Jadi di sini saya asumsikan B min A dengan D selang AB dan selang CD. Dia kan saling lepas kan ya? Kalau saya punya dua saling lepas, maka nilai XB min XA dan XD min XC-nya saling bebas. Ya. Jadi kalau diambil dua selang yang saling lepas, maka harus saling bebas. Apapun selangnya, kalau saling lepas pasti saling bebas. Ya. Maka itu disebut independent increment process. Kalau tidak memenuhi sifat itu ya berarti bukan proses stokastik yang termasuk dalam kelas ini ya. Nah, kemudian stationary process, proses stasioner. Definisinya seperti ini. Kalau saya ambil taunya untuk setiap tau, kemudian ini sebenarnya apa? Join fungsi distribusi gabungannya ya, betul nggak? Fungsi distribusi gabungannya di X di T. Kalau T-nya apa? Ditambah dengan tau ya, sama dengan fungsi distribusi gabungannya kalau tidak ditambah dengan tau. Jadi gimana nih sebenarnya pengertian sehari-hari ini? Pakai bahasa sehari-harinya. Yang gampang sih ngambil bayangkannya ini nih. Oh ya, disebut stationary process jika seluruh sifat statistik tidak berubah terhadap waktu. Jadi kalau misalkan di T sama dengan 1 distribusinya seperti itu, maka di T1 tambah tau, maka distribusinya akan bagaimana? Sifat-sifat statistiknya tidak akan berubah. Jadi min-nya tidak berubah, variasinya tidak berubah, dan seterusnya ya. Bisa dibayangkan tidak? Jadi misalkan nih, ada T1, titik T sama dengan T1. Satu lagi T1 tambah tau. Ya kan? Di T sama dengan T1, saya bisa cari kan min, variasi, Q-ness, dan sebagainya. Betul nggak? Terus nanti di T1 plus tau, saya juga kan bisa punya kan distribusinya kan. Min-nya bisa cari, variasinya bisa cari, betul tidak? Nah, kalau dia stationary process, termasuk stationary process, berarti minnya itu tidak akan berubah sama. Ya, walaupun digeser, atas digeser semua ya. Terus apa lagi? Variasinya juga sama dan seterusnya. Jadi kalau belajar lebih lanjut nanti akan dibedakan sih stationary processnya ada beberapa jenis. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi misalkan saya ambil ini, proses stokastik yang berbentuk deret waktu yang bersifat musiman merupakan contoh proses non stasioner. Kalau musiman kan jadi gimana? Kalau musiman misalkan hari musimannya misalkan mingguan, berarti yang sama itu paling Senin di sini dengan Senin yang di depan, betul nggak distribusinya? Ya kan? Selasa di sini dengan Selasa yang di depan, tapi nggak bisa sembarangan kan? Kalau tadi kan untuk setiap tahun kan ya, harusnya Senin dan Selasa harusnya distribusinya bagaimana? Sama, ini mah enggak kan? Kalau musiman kan berarti Senin hanya sama dengan Senin, musimannya mingguan misalkan ya, Selasa dengan Selasa dan seterusnya. Maka dia tidak termasuk dalam proses stasioner. Ya. Proses stokastik yang merupakan barisan pembacak yang IID. IID itu apa? Independen dan memiliki distribusi yang sama ya, identical distribution ya, identically distribution. Merupakan proses stasioner, ya kan? Kalau IID kan berarti sama semua kan ya, di T1, di T2, di T3 ya, maka dia termasuk proses stasioner. Nah, jadi tadi lupa nih, independent increment process, contohnya proses Wiener, nanti yang kita pelajari kan proses Wiener ya, dia adalah contoh proses yang independent increment process. Kalau stationary process bagaimana nih? Kalau yang sudah belajar matematika keuangan bisa tahu. Kalau gerak GBM gitu apa? Stasioner tidak? Beda ya, di T1, di T2, di T3 min variasinya sama nggak?
Nah, ini coba dipikirkan. Nah, satu lagi proses Markov. Ini juga kan disinggung kalau belajar apa? Paham ya? Proses Markov adalah proses stokastik yang memiliki sifat apa? Hanya nilai Pubacak saat ini yang relevan untuk memprediksi nilai Pubacak pada waktu yang akan datang. Jadi di sini diberi contoh apa? Kalau saya asumsikan harga saham, pergerakan harga sahamnya mengikuti proses Markov, maka untuk memprediksi nilai harga saham besok itu hanya ditentukan apa? Nilai harga saham pada hari ini. Bisa ditentukan oleh nilai harga saham kemarin atau 2 hari yang lalu, itu ya. Kenapa diasumsikan seperti itu? Karena kita asumsikan harga saham pada saat ini sudah memuat semua informasi yang tahun lalu-lalu, gitu ya. Atau misalkan apa? Yang sering dipakai proses peluang. Jadi contoh lain misalkan apa? Peluang besok akan hujan atau tidak itu hanya ditentukan apa? Hari ini hujan atau tidak ditentukan oleh kemarin atau 2 hari yang lalu atau 3 hari lalu hujan atau tidak. Kalau asumsinya seperti itu berarti dianggap proses stokastiknya proses Markov. Betul, kalau meramal cuaca itu pemodelannya pakai stokastik. Stokastik karena tidak ada kepastian ya. Tidak ada kepastian. Nah, kemudian ada beberapa contoh proses stokastik yang akan kita pakai nanti ya. Itu random walk. Jadi ini random walk itu salah satu contoh rantai Markov. Jadi proses Markov. Stepnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini gimana nih? Jadi nilainya itu bisa seperti ini. Harusnya apa? Oh, 0 plus minus 1 ya harusnya ya Bu ya. Halo? Pak? Ya, 0. Random walk harusnya dengan ruang set 0 plus minus 1. Betul? Iya. Plus minus 1 plus minus 2. Harusnya plus minus. 0 plus minus 1 plus minus 2. Nah, jadi ini kalau random walk itu mengasumsikan apa? Kalau saya di satu step, maka misalkan apa? Naik ke untuk step berikutnya, dia bisa bergeser apa? Peluang bergeser ke arah kiri akan sama dengan peluang bergeraknya apa? Ke kiri atau ke kanan saja. Ke kiri, ke kanan dengan peluangnya 1 dengan 1 min P, ya kan? Nanti sudah maju, nanti dia akan bergerak lagi ke kiri atau ke kanan dengan peluang P dan 1 min P. Jadi itu proses random walk. Jadi salah satu, ini saya berikan beberapa contoh ini. Sampel partnya ya, realisasi dari random walk. Jadi saya lakukan simulasi dengan peluangnya 0,6, 0,5 dan 0,4. Jadi naik 0,6. Jadi gimana nih? Kalau peluangnya 0,6 berarti kan dia cenderung ke satu arah saja, betul tidak? Kalau 0,4 ke satu arah juga kecenderungannya, tapi ke arahnya berlawanan ya. 0,9 apalagi ya. Nah, kalau 0,5 jadi seolah tidak terlihat kecenderungannya kan ya. Terbayang tidak? Itu random walk. Kemudian proses winner. Nah, ini proses winner juga nanti berikutnya akan kita bahas. Jadi proses winner itu proses stokastik Gaussian. Stokastik Gaussian itu berarti apa? Nanti berkaitan dengan distribusi normal ya kalau Gaussian. Makanya apa? Proses winner itu didefinisikan proses bersifat independent increment. Independent increment tadi apa? Kalau saya ambil 2 selang yang saling bebas gitu kan ya, maka incrementnya ya, increment di 2 selang tersebut akan saling bebas. Nah, jadi dia harus memenuhi independent increment, kemudian harus mempunyai sifat seperti ini. W0 sampai 0 harusnya apa? Dengan peluang sama dengan 1 ya. Dengan peluang sama dengan 1. Kemudian nilai ekspektasinya sama dengan 0, ya kan? Variansi incrementnya sama dengan T min S. Ya.
Jadi dengan kata lain apa? Increment dari proses winner itu akan sama dengan epsilon kali akar delta T. Ya, artinya minnya sama dengan 0, min incrementnya betul tidak? Karena kalau ini epsilonnya kan ubacak normal baku, berarti minnya 0 kan ya? Minnya 0, variasinya 1, berarti min dari sini berapa? 0 kan? Variasinya dt betul tidak? Karena variasi dari E berapa? 1. Akar dt-nya kan dikuadratkan ya? Dt. Jadi variasinya dt. Nah, ini salah satu contoh realisasi dari proses winner. Nah, ini ada daftar pustaka. Ini John Hull-nya sudah tua, jadi sebenarnya ada yang paling baru ya, edisi 7. Kalau di modul saya jelaskan lebih lengkap. Kemudian ada pertanyaan tidak? Ya, halo? Kok slide-nya? Oh, memang habis ya slide-nya? Iya. Ada pertanyaan tidak? Dari matematik bagaimana? Apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tolong angkat tangannya. Saya bisa lihat, Pak Ferry di sana juga bisa lihat. Tidak ada tuh Pak Ferry di matematik. Entah sudah mengerti apa bingung. Mungkin di Unpar sendiri. Mic-nya tolong Pak, dinyalakan Pak mic-nya. Ya. Ya. Ini sebagian besar pernah diajar statistik sama saya, Bu. Oh, begitu. Ya. Kalau di matematik bagaimana ini? Itu diem-diem ngerti apa bingung itu? Itu ada kan udah ada apa namanya? Mic-nya. Bagaimana? Ada masalah itu di matematik? Jangan malu-malu. Sejauh ini sih belum. Oh, belum. Sejauh ini belum. Ya, mungkin sudah pelajar juga, Bu, mereka. Iya sih. Karena ini banyak hanya review. Oke. Ya kalau tidak ada mungkin Pak Ferry bisa Anda jelaskan mengenai pekerjaan rumahnya? Iya, tugasnya. Ya, ini. Jadi tugasnya ini tugas untuk diunggah di skalenya ya. Jadi saya berikan 3 soal. Nah, yang pertama tadi kan saya sudah bilang model stokastik itu sudah sekarang makin banyak berkembang sangat pesat sekali kan. Salah satu yang kita pelajari juga kan proses model stokastik. Jadi kita belajar proses stokastik. Nah, tugas kalian ini ada salah satu contoh proses stokastik yang disebut mean descent proses. Jadi sebenarnya Ibu Belvina sudah pernah menyinggung sebentar lah. Jadi ada model fase. Model fase kan ada memodelkan tingkat bunga. Maaf Pak Ferry, ya? Ini yang slide ini ada di modul materi ya? Ya, di modul materi. Ya. Ini ada di modul materi. Jadi coba mahasiswa buka yang di modul teori peluang, ya Pak ya? Iya, ya. Oke. Jadi di bagian bawah dari modul teori peluang. Sudah dibuka belum yang di matematik gimana mahasiswa sudah? Teman di UI. Oke, sudah. Ya. Sudah. Ya. Jadi yang nomor 1 ya ini diharapkan kalian bisa dengan mencari literatur di internet tentang mean descent proses
Ini salah satu contohnya model contoh mean definition process itu model Vasicek ya, yang waktu itu disinggung oleh Ibu Bevina sekilas. Nah, coba dari hasil penulisan literatur diharapkan kalian sudah punya bayangan, sekilas, tidak harus mengerti sampai mendetil ya, apa sih yang disebut mean definition process. Nah, tapi yang saya minta ya kalian cari sedikitnya satu link yang berkaitan dengan model mean definition process. Tapi yang diunggah sih hanya linknya saja. Tapi diharapkan bukan cuma itu. Jadi belajar sekilas kira-kira mean definition process itu apa. Jadi mencoba belajar mandiri kan ya. Apakah maksudnya itu mencari contoh lain selain Vasicek juga, Pak? Tidak sih. Hanya kalau yang saya minta kan hanya linknya saja. Tapi harapan saya, walaupun tidak saya minta, kalau kalian sudah punya linknya, kan bukan cuma linknya sudah kasih, ya baca sekilas, mean definition process itu seperti apa. Jadi nanti kalian bisa diskusikan, ya kan? Yang diminta hanya linknya, tapi diharapkan lebih dari itu ya, bisa memahami hanya garis besarnya saja, proses apa sih mean definition itu, bukan sampai mendetil. Oh, ya, silakan Pak Ferry. Ya, yang nomor 2 dan 3. Jadi ini kita kan belajar komputasi saintifik ya. Jadi mencoba memanfaatkan komputer simulasi, khususnya simulasi di sini untuk memahami sifat-sifat yang kita punya pada saat kita belajar tadi teori peluang dan statistik. Jadi ini simulasi tapi sebenarnya masih sederhana ya. Nah, yang pertama, nah ini kalau saya punya pembacak berdistribusi normal dengan minnya mu x dan sigma x kuadrat. Satu lagi berdistribusi normal seperti ini. Nah, terus dicari, oh ya di sini tidak diberitahu. Jadi kita asumsikan saja apa? Saling bebas ya. Kita asumsikan saling bebas pembacaknya. Pembacaknya saling bebas. Kemudian saya definisikan pembacak yang baru. Z sama dengan X tambah Y. Jadi kita belum mengenerate yang berkorelasi ya. Jadi saling bebas dulu diasumsikan. Nah, X dan Y-nya tadi apa sifatnya? Normal tambah normal, kalau saling bebas normal. Nah kan kalau cuma gitu saja kan bingung kan, tidak bisa terbayang. Nah sekarang kita bisa membayangkan dari simulasi. Jadi kita generate pembacak normal, parameternya seperti ini, pembacak normal, pembacak Y yang berdistribusi normal. Nah, mu dan sigmanya kamu pilih sendiri ya, tentukan sendiri. Kemudian nanti kamu cari hitung setnya Z sama dengan X tambah Y. Nah diulang sebanyak 100.000 kali. Nanti dari situ bisa lihat distribusinya. Apakah betul sifat tadi? Mengerti nggak maksudnya? Kan X berdistribusi normal mu X, sigma X kuadrat. Kalau saya kerjakan kan cuma satu buah kan ya. Kalau diulang 100.000 kali berarti punya berapa? 100.000 nilai acak ya. Nanti Y-nya juga punya 100.000 nilai. Diusahakan parameter mu dan sigmanya berbeda ya, supaya terlihat, jangan sama persis. Nah, nanti kan ada 100.000 nilai X, 100.000 nilai Y, nilai acak. Kemudian kamu jumlahkan masing-masing kan? Nah, jadi dapat nilai Z-nya sebanyak berapa? 100.000 kali. Nah, punya 100.000 nilai acak Y. Nanti di situ saya bisa lihat kan, apakah dia Z-nya itu berdistribusi normal atau tidak. Ada berbagai cara melihatnya. Nah, di sini saya minta pakai apa? Histogram. Pakai histogram. Tapi kalau histfit berarti sudah dicek kenormalannya kan ya. Nah, jadi kalau belum mengerti coba buka apa di MATLAB-nya kan ada help-nya kan? Nah, help-nya lihat. Jadi dengan menggambar histogram pakai histfit kan normalnya kelihatan kan? Nanti bisa dilihat normal atau tidak. Kemudian salah satu cara lainnya apa? Z min mu per sigma harusnya berdistribusi apa? Normal baku. Normal 01 ya, normal baku. Nah nanti di situ pakai QQ plot. Dengan QQ plot juga bisa dicek kan? Betul tidak? Kalau cocok tidak kalau saya modelkan Z min mu x per sigma x-nya berdistribusi normal baku, ya kan? Nanti bisa terlihat.
Jadi nanti kamu bisa simpulkan betul tidak sifat yang kita punya tadi. X dan Y saling bebas, normal-normal, jumlahnya dijumlah pasti normal. Nah, yang ketiga juga sama dengan Monte Carlo, cuma tadi apa? Kalau X berdistribusi log normal dengan parameter mu, sigma, maka log X-nya berdistribusi apa? Normal ya. Parameternya mu, sigma. Min-nya berapa? Min setnya. Coba kalau X berdistribusi log normal dengan parameter mu, sigma kuadrat, apakah min dari X-nya sama dengan mu? Tidak. Ya. Tapi nanti min dari setnya mu. Ekspektasi dari setnya log X-nya berdistribusi apa harusnya kalau sifat yang dari tadi? Normal. Dengan min mu variansi sigma kuadrat, betul nggak? Coba tadi mana? Nah, itu kan ini sifatnya ya? Pakai ini kan? Nah, jadi kita mau memeriksa sifat ini pakai simulasi ya. Iya. Jadi bagikan pembacak X, kemudian cari log normalnya, dan seterusnya. Caranya sama. Kemudian kamu simpulkan buat kesimpulan. Nah, mungkin bukan cuma hasilnya saja yang kamu unggah, tapi kamu kan ada perintahnya ya. Ya, sebut program, tapi cuma kan singkat sebenarnya kan ya. Jadi saya ingin lihat juga, dilampirkan juga ya. Hasilnya dan programnya, perintahnya. Sebenarnya ini program tapi masih pendek. Ini pemanasannya. Ya, ada pertanyaan tidak di sana di UI? Ya. Dari ini mahasiswa matematik bagaimana? Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Ini. Nah, jadi itu yang diminta diunggah ya. Hasilnya dan perintah programnya, program singkatnya. Kemudian yang latihan mandiri ini bisa soal teoritis ya, bisa kalian coba. Mungkin nanti Kamis juga bisa, pada saat sukses bisa didiskusikan. Tapi mungkin harus dicoba dulu sendiri karena tidak mungkin sejam selesai dan banyak lagi. Ini ya sebenarnya soal-soalnya review ya. Pasti kalau pernah mengambil teori peluang pasti pernah. Ini tidak minta dikumpulkan, ya, silakan kerjakan sendiri untuk mereview kembali apa yang sudah dipelajari. Yang terakhir, yang ini, kemudian saya berikan 2 soal ya untuk forum diskusi. Untuk forum diskusi ini, tadi saya sudah singgung, berikan 3 contoh masalah nyata yang dimodel di skala ini. Contoh masalah nyata yang dapat dimodelkan menggunakan proses stokastik di luar pemodelan harga saham, pemodelan tingkat bunga, dan pemodelan harga opsi. Apa sih model-model yang menggunakan proses stokastik ya? Banyak, tadi saya sudah sebutkan beberapa malah. Banyak sekali nih. Sebenarnya tanpa penulisan literatur juga harusnya sudah tahu. Sudah terbayang ya? Lihat saja masalah sekitar kita. Kemudian yang kedua, nah ini tadi saya sudah katakan ada distribusi normal, log normal. Kemudian pertanyaan saya, bukan ya yang untuk didiskusikan, coba menurut pendapat, kan kebanyakan model harga saham itu pakai distribusinya apa? Log normal ya, distribusi log normal. Kenapa tidak pakai distribusi normal? Jadi sebenarnya bukan harga saham, harga komoditi, harga mata uang dan sebagainya. Nilai apa? Harga aset. Ya, exchange rate itu. Juga pakai distribusi log normal, kebanyakan dibandingkan log normal. Pastikan log normal lebih realistis pasti ya. Apa alasannya coba diskusikan. Ya. Jadi itu saja. Oke. Ya. Apa namanya, kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi dulu. Capek tuh, kasihan tuh Pak Ferry. Wah. Ya Bu. Ya memang capek ya Pak ya. Oke, kita sudahi dulu kuliah hari ini.
Karena kebetulan saya juga ada harus jam 3 ada meeting dengan beberapa kolega. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk mata kuliah untuk apa topiknya Brownian motion kalau nggak salah. Ya, mudah-mudahan besok sudah bisa, besok atau paling telat lusa sudah saya unggah ke Skele. Ya, oke. Selamat siang Pak Ferry, Bu Erwina dan semua mahasiswa di Bandung. Ya, sampai minggu depan. Oke, sampai minggu depan.